Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan yang bersukacita lambaikan tangannya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau menanti hadirat Roh Kudus di tempat ini dan kehadiran Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Pertolongan kami dalam ibadah yang kudus ini berasal dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan menyertai perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan untuk keberadaan kami di tempat ini pada hari ini, pada siang hari ini Tuhan. Mengucap syukur untuk tubuh yang sehat, hati yang bersuka cita, Kau berikan pada kami semua Tuhan. Dan kami datang ke rumah-Mu Tuhan untuk satu tujuan, untuk memuji Engkau, untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan, untuk mendengar setiap perkataan firman yang akan dibagikan pada pagi hari ini, siang hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan baru bagi kami semua untuk berjumpa dengan saudara-saudara seiman Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami dalam perjalanan, tibakan mereka tempat ini dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kami mau bersama-sama Tuhan, menaikkan pujian kami, menaikkan penyembahan kami, dan merayakan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, siap buat memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, Dia Allah yang hidup di dalam kita. Dia yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin saudara. Kita pada pagi hari ini kita mau bersuka cita, merayakan siapa saudara? Merayakan Allah kita, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah mati, Allah yang bangkit dan hidup selamanya untuk kita. Amin saudara. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, kita mau bertepuk tangan. Kita mau memuji Allah kita. Yes. Sama-sama kita katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.
sungguh hebat, Engkau sungguh perkasa, Engkau sungguh mulia Tuhan. Ini saat ini Tuhan kami datang kembali ke hadapan-Mu Bapa. Dengan seluruh keberadaan kami mau nyatakan terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan yang Engkau berikan atas kami. Terlalu besar untuk tidak kami ucapkan syukur kami Bapa. Hanya Engkau Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kami. Yesus, Kaulah
Kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita, damai sejahtera, pengharapan, jalan keluar, kelegaan Tuhan. Tidak mau Tuhan kami gantikan dengan apapun juga Tuhan. Hanya Engkau yang kami miliki dan tetap akan kami miliki. Dan kami mau pelihara iman kami sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih untuk semua karya keselamatan yang Engkau berikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami mau serahkan bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saat ini saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu mengisi nomor kursi yang sudah ada di WhatsApp grup. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Tidak hanya melalui lantunan musik dan pujian kepada Tuhan, menciptakan karya untuk memberkati jemaat Tuhan melalui visual juga menjadi ladang pelayanan yang mulia. Namun pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah karya visual dibuat? Karya visual dibuat melalui sebuah proses yang panjang dengan melibatkan banyak orang, terutama fotografer, dan videografer. Gereja Rehoboth membutuhkan talenta-talenta untuk bersama-sama membantu setiap proses produksi, untuk menciptakan karya-karya visual kreatif yang berdampak bagi jemaat Gereja Rehoboth. Untuk itu, mari bergabunglah bersama kami. Jangan biarkan talentamu terpendam. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita lambaikan tangannya. Saya yakin dan percaya bahwa kita bersukacita karena ada perbedaan besar antara sukacita dengan happiness. Kalau happiness itu, kalau kita untung besar, kalau pekerjaan kita diberkati, kalau kita dapat uang yang besar, promosi yang besar. Tetapi saya yakin sukacita itu berasal dari bersyukur. Benih dari sukacita adalah bersyukur. Dan sukacita sendiri merupakan bahan bakar dari pengharapan. Amin. Ketika masa-masa menjadi sulit, ketika masa depan bagi orang di luar sana tidak jelas, tetapi ketika kita punya pengharapan yang jelas, ketika kita punya pengharapan yang pasti, kita bisa bersukacita karenanya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kalau kami boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan, kami boleh datang Tuhan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, sempurnakan hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi biar apa yang dikeluarkan sungguh perkataan-Mu sendiri Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi murid, bukan hanya pendengar Tuhan, tapi kami mau mendengarkan, menaruh dalam hati kami, dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekali lagi Tuhan, bagi Engkau segala pujian, segala penyembahan, segala pengagungan yang tertinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selama 1 bulan ini kita sudah belajar banyak mengenai kepribadian dari Kristus, kepribadian dari Tuhan. Kita tahu, kita sudah belajar tentang Trinitas, kita sudah belajar tentang Allah yang Maha Tahu. Dan minggu ketiga, keempat, dan kelima, kita belajar tentang kemahakuasaan Tuhan. Kami berharap di tempat ini setelah kita mempelajari tentang apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita, itu menumbuhkan pengharapan dalam kehidupan kita semua. Amin. Karena yang namanya pengharapan merupakan privilege bagi anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Yang namanya pengharapan merupakan sesuatu yang istimewa yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Tidak ada pengharapan selain dalam Kristus, tidak ada pengharapan selain dalam nama Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberikan privilege dengan sesuatu yang namanya pengharapan. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat 2 atau 3 minggu yang lalu sempat viral
sebuah video di YouTube yang mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang tidak bisa diprediksi. Tahun yang gelap. Tahun yang mungkin digadang-gadang perekonomian akan hancur di mana-mana. Tetapi di dalam Kristus kita tahu ada pengharapan yang luar biasa. Dunia boleh katakan bahwa masa depan kita nggak tahu. Tetapi Tuhan katakan masa depan kita adalah masa depan yang gemilang-gemilang dan penuh pengharapan. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Dan pengharapan itu yang akan menjadi bahan bakar dalam kehidupan kita. Pengharapan itu yang kemudian akan menjadi semangat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjalani keseharian kita, bagaimana kita bisa menyongsong masa depan kita, pengharapan itu yang akan menjadi bahan bakarnya. Dunia saat ini dipenuhi oleh kekhawatiran. Dunia saat ini dipenuhi oleh banyak ketakutan. Tetapi anak Tuhan diberikan privilege, sekali lagi diberikan privilege yang luar biasa yang namanya pengharapan. Berarti kalau anak-anak Tuhan gak boleh takut. Saya sering takut. Saya sangat sering takut. Takut akan masa depan saya, takut akan kesehatan saya. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu sekalian, ketika kita takut, kita kembali sama Kristus, dan kita bisa melihat bahwa yang disiapkan oleh Tuhan merupakan rancangan yang indah bagi kehidupan kita bersama-sama. Kekhawatiran merupakan musuh besar dari pengharapan. Kekhawatiran merupakan musuh utama dari pengharapan. Bagi orang-orang Kristen, apabila kita hidup di dalam kekhawatiran, maka kita akan melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini saya akan beri judul khotbah saya adalah dengan Never Late and Never Fail. Never late and never fail. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kehidupan kita. Ada sebuah quotes yang bagus tentang kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah quotes yang bagus tentang kekhawatiran. Dikatakan demikian. Sudah pernah mengalami kemahakuasaan Tuhan? Siapa yang sudah mengalami kemahakuasaan Tuhan? Lambaikan tangannya. Oke. Sudah pernah mengalami kemahakuasaan Tuhan, namun masih terjebak di dalam kekhawatiran, adalah sama dengan sepasang pengantin yang ada di altar untuk berjanji setia, namun dalam hati mereka masih ada mantan mereka masing-masing. Sekali lagi ya, sudah pernah mengalami kemahakuasaan Tuhan, namun masih terjebak di dalam kekhawatiran, adalah sama dengan sepasang pengantin yang ada di altar untuk berjanji setia, namun dalam hati mereka masih ada mantan mereka masing-masing. Mereka sudah akan berjanji setia yang di hadapan mereka adalah masa depan mereka. Mereka sudah berbulat tekad untuk memasuki kehidupan yang baru dengan masa depan mereka, tetapi di dalam hati mereka ada masa lalu mereka. Kehidupan kita di dalam Kristus seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mengalami kemahakuasaan Tuhan, kita sudah mengalami kekuasaan yang Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kadang kita melupakan kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dengan hidup di dalam kekhawatiran. Dan Alkitab pun mengatakan seperti ini Bapak Ibu sekalian di 1 Petrus ayat yang pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dan di Matius 6 ayat ke-7 mengatakan dengan jelas, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja di dalam jalan kehidupannya. Artinya apa? Kita gak perlu khawatir. Karena apa? Kekhawatiran adalah sebuah hal yang sia-sia. Kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita rayakan di dalam kehidupan kita melampaui segala akal, melampaui segala sesuatu yang mampu dunia pikirkan. Yang bagi Tuhan sesuatu yang sulit tidak akan terasa sulit. Sesuatu yang mustahil tidak akan terasa mustahil. Karena apa?
Allah yang maha kuasa, Dia yang berdaulat, dan Dia yang mengatur kehidupan kita bersama-sama. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita dalam Alkitab. Kita akan buka di Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai ke-54. Lukas 8 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-54. Judul perikopnya adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak oleh orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak juga berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan pada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata pada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus, dan anak itu beserta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar sebuah cerita yang luar biasa, sebuah kisah yang luar biasa tentang bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Kita melihat bahwa Yesus berkuasa atas sesuatu yang manusia anggap sulit, dan Yesus berkuasa atas sesuatu yang manusia anggap mustahil. Kita lihat bahwa perempuan ini sudah sakit pendarahan 12 tahun dan dia sudah pergi kemana-mana dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Dan kita melihat bahwa ketika perjalanan menuju rumah Yairus, anaknya keburu mati dan orang-orang menertawakan dia ketika Yesus mengatakan anaknya cuma tidur. Yesus berkuasa atas hal-hal yang menurut orang-orang mustahil. Yesus berkuasa atas hal-hal yang orang-orang anggap sulit. Kita akan belajar pagi hari ini, kita akan belajar 3 hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaca dari kisah Yairus dan perempuan ini. Yang pertama, kuasa Tuhan adalah untuk siapa saja yang datang kepadanya. Kuasa Tuhan adalah untuk siapa saja yang datang kepadanya. Di dalam kisah barusan kita melihat 2 persona, Bapak Ibu sekalian, selain Yesus. Kita melihat 2 kepribadian. Pribadi pertama adalah Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah. Seorang yang dihormati pada masa itu, seseorang yang punya jabatan, punya kehormatan. Bahkan dikatakan ketika Yesus
dalam perjalanan ada pegawainya yang datang, orang dari rumahnya yang datang mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal. Dia orang yang kaya, dia orang yang terpandang pada saat itu. Tetapi yang dia lakukan adalah ketika tahu Yesus telah kembali ke Galilea adalah dia menghampiri Yesus, dia bertekuk lutut di hadapan Yesus dan dia menanggalkan pride-nya, egonya, menanggalkan jabatan yang dia punya, menanggalkan power yang dia punya untuk meminta pertolongan dari Yesus. Sesuatu yang dia anggap lebih berharga daripada jabatannya pada saat itu, sesuatu yang dia anggap lebih berharga dari kedudukannya saat itu, sedang membutuhkan pertolongan dari Yesus. Seorang anak yang perempuan yang satu-satunya hampir mati. Saya yakin dan percaya dengan kedudukannya seperti itu, dengan apa yang Yairus bisa perbuat, banyak orang juga sudah diundang ke rumahnya untuk membantu menyembuhkan anaknya. Tetapi saya yakin tidak ada satupun yang berhasil untuk melakukan perbuatan itu. Lalu Yesus datang ke tempat itu, ke Galilea, dan Yairus mendengar Yesus masuk ke kotanya dan dia mencari Yesus. Kuasa Tuhan adalah untuk siapa saja yang datang kepadanya. Kepribadian yang kedua yang kita pelajari adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa pada masa itu sakit pendarahan merupakan sesuatu yang dapat menajiskan seseorang, bisa mengkotori seseorang. Dan perempuan ini sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Apabila dia ketahuan oleh orang banyak pada saat itu, apabila dia berkeliaran, mungkin dia bisa mati karena dia adalah orang yang najis. Dia orang yang sudah kehilangan segalanya. Dikatakan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa menyembuhkan dia. Banyak upaya telah dia lakukan untuk sembuh, banyak upaya dia telah lakukan untuk bisa pulih kembali, untuk tahir kembali, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Orang yang sangat kotor menurut pandangan orang-orang pada saat itu. Dia datang kepada Yesus. Kuasa Tuhan adalah untuk siapa saja yang datang kepadanya. Pertanyaannya adalah siapakah kita pada saat ini? Apakah kita cukup bangga dengan apa yang kita punya? Apakah kita cukup bangga dengan harta yang kita punya, kedudukan yang kita punya? Ataukah di antara Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ada yang minder dengan keberadaannya pada saat ini? Katakan bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya orang yang berdosa. Sekali lagi, kuasa Tuhan adalah untuk siapa yang datang kepadanya. Yang kedua yang kita akan pelajari pada siang hari ini, dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah gagal. He never late and he never fail. Dia tidak pernah terlambat dan dia tidak pernah gagal. Bapak Ibu sekalian, perempuan ini udah sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun adalah waktu yang sangat panjang. Siapa di sini yang suka menanti, suka menunggu? Menunggu apa saja, menunggu pekerjaan, menunggu teman hidup, menunggu usahanya berhasil. Siapa yang suka menunggu di sini? Semua orang nggak suka menunggu. Semua orang nggak suka menanti. Karena menunggu itu adalah perbuatan yang sangat menjebalkan. Menunggu itu adalah perbuatan penantian ya, prosesnya sangat tidak menyenangkan. Saya dan istri saya menikah 9 tahun Bapak Ibu sekalian. Dan kita belum dikaruniai anak. Penantian selama 9 tahun itu tidak menyenangkan. Menanti sesuatu yang dinanti-nantikan itu tidak menyenangkan. Apalagi perempuan ini. Kalau saya dan istri saya menanti 9 tahun, tapi kondisi badan kita sehat dua-duanya. Perempuan ini sakit. 12 tahun. Dia pengen banget sembuh. Dia ingin sekali sembuh. Dan ketika dia mendengar ada seseorang yang bernama Yesus masuk ke dalam kotanya, pengharapannya muncul. Pengharapannya muncul Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian di Matius 9 ayat yang ke-21,
cerita yang mengkisahkan dengan tentang kisah ini juga dikatakan perempuan ini berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku hendak sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku hendak sembuh. Perempuan ini beda dengan Yairus, Bapak Ibu sekalian. Perempuan ini datang pada Yesus, lebih baik dia tidak tampak datang pada Yesus. Berbeda dengan Yairus yang bisa menghampiri Yesus dan berlutut di depan Yesus, perempuan ini lebih baik nggak kelihatan. Karena apa? Kalau dia kelihatan, dia ketahuan, dia bisa mati. Karena apa? Orang nggak mau berdekat-dekat dengan orang yang najis. Dan juga bisa menajiskan orang lain di sekitarnya. Perempuan ini lebih baik nggak nampak. Tetapi Yesus memuji iman dari perempuan ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku hendak sembuh. Dan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus apresiasikan pada perempuan ini? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sebesar apa iman kita sama Tuhan? Sebesar apa pengharapan kita sama Tuhan? Akan sesuatu yang sulit menurut kita. Sebesar apa pengharapan kita pada Tuhan tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan keluarga kita. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan pekerjaan kita, usaha kita. Mungkin ada yang sakit, bagaimana pengharapan kita sama Tuhan untuk memulihkan kesehatan kita. Sebesar apa iman kita dan pengharapan kita di hadapan Tuhan pada saat itu. Dia tidak pernah gagal dan dia tidak pernah terlambat. Lalu ketika Yesus telah melepas perempuan ini, seorang pegawai dari rumah Yairus datang kepada Yairus dan mengatakan, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau susah-susahkan guru. Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang seperti ini. Sesuatu yang dianggap nggak mungkin bagi manusia. Sesuatu yang manusia anggap tidak mungkin. Itu merupakan sesuatu yang Tuhan rancangkan untuk menjadi cerita baru dalam kehidupan kita sekalian. Bagi pegawai Yairus dan seisi rumah Yairus mengatakan bahwa sudah terlambat, anaknya sudah mati. Ngapain Yesus datang lagi ke rumahnya karena anaknya sudah mati. Dan apa yang Yesus lakukan pada saat itu sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Dia menguatkan Yairus dan berkata, jangan takut, apa? Percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Kalau kita ingat, ini merupakan judul dari khotbah dari Pendeta Yanto Wijaya di kebaktian awal tahun di tahun 2019. Jangan takut, percaya saja. Bagaimana Yesus pada saat itu menguatkan hati Yairus untuk tidak perlu berkecil hati. Karena apa? Yang Tuhan lihat sangat berbeda dengan yang manusia lihat. Yang menurut manusia mustahil, bagi Tuhan itu sesuatu yang mungkin. Menurut manusia itu merupakan akhir dari sebuah cerita dari kehidupan anak Yairus. Bagi Tuhan ini merupakan awal dari cerita baru yang Tuhan mau berikan sama kehidupan kehidupan Yairus dan anaknya pada saat itu. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Yesus datang ke rumahnya dan Yesus membangkitkan anaknya. Bapak Ibu sekalian, ketika nyampe di rumah Yairus dan Yesus berkata bahwa anaknya enggak mati, anaknya hanya tidur. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam rumah Yairus? Mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu anaknya sudah mati. Tidak ada harapan lagi bagi anaknya. Tetapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian berkata bahwa tidak ada harapan buat keluarga saya untuk mengenal Kristus. Tidak ada harapan bagi saya untuk berhasil dalam usaha saya. Tidak ada harapan lagi bagi saya untuk punya keturunan. Tidak ada harapan lagi bagi saya untuk sembuh. Sesuatu yang manusia anggap tidak mungkin. Itu merupakan hal yang tidak mustahil untuk Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita.
Yairus melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan anaknya. Tetapi begitu mendengar Yesus datang ke kotanya, pengharapan itu muncul. Pengharapan itu muncul. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan Kristus? Bagaimana kita bisa melihat kemahakuasaan Kristus dalam kehidupan kita? Itu yang akan membuat pengharapan kita tidak pernah padam. Poin ketiga yang akan kita pelajari, poin terakhir. Pengharapan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Pengharapan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, 12 tahun bukanlah hal yang waktu yang sebentar saja untuk sebuah penyakit diderita oleh seseorang. Bukanlah waktu yang singkat untuk menanti kesembuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ngelamun sama istri saya berdua. Ngahuleng ya bahasa Prancisnya dari ngelamun ya. Kita berdua ngelamun dan kita memikirkan apa yang telah kita lakukan selama 9 tahun kita menanti anak. Kita sudah pergi ke dokter, kita sudah melakukan program hamil, kita sudah melakukan program yang disarankan oleh dokter, dan kita iseng-iseng kalkulasi. Kira-kira berapa ya yang kita berdua sudah keluarkan untuk punya anak ini? Ternyata dihitung-hitung bisa beli mobil, Bapak Ibu sekalian, bisa beli mobil uangnya, gitu ya. Saya yakin apa yang dilakukan oleh perempuan ini juga hal yang sama. Dia sudah mengeluarkan semua hartanya, dia sudah mengeluarkan semua yang dia miliki untuk satu hal, yaitu sembuh. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan perempuan ini. Orang-orang bilang bahwa penyakitnya mustahil untuk sembuh. Tidak ada harapan lagi untuk kamu untuk sembuh lagi. Tetapi hal yang paling luar biasa, keputusan yang luar biasa yang perempuan ini lakukan adalah datang kepada Kristus. Datang kepada Kristus. Bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Mungkin orang-orang di sekitar kita mengatakan bahwa tidak ada harapan lagi buat usahamu. Mungkin orang-orang di sekitar kita mengatakan tidak ada harapan lagi untuk ayahmu berubah. Tidak ada harapan lagi untuk suamimu berubah. Tidak ada harapan lagi untuk anakmu berubah. Lakukan seperti yang perempuan ini lakukan Bapak Ibu sekalian. Datang kepada Kristus. Karena apa? Pengharapan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Pengharapan membuat yang orang anggap gak mungkin menjadi mungkin. Yairus punya satu anak perempuan. Kalau yang sudah jadi bapak, orang tua di tempat ini, bagaimana kita melihat anak perempuan kita? Kalau ada quotes ya di dunia ini katakan, always be a daddy little monster. Always be a daddy little monster. Karena begitu dekatnya hubungan antara seorang ayah dengan seorang anak perempuannya. Yairus punya anak perempuan cuma satu. Umurnya 12 tahun. Dan anak itu sakit, gak ada yang bisa nolong anak itu. Bahkan ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumahnya, anaknya mati. Orang-orang bilang, udah gak usah datang lagi, udah terlambat. Sudah terlambat. Tetapi pengharapan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Pengharapan membuat yang orang tidak anggap tidak mungkin menjadi mungkin. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita bisa melihat Kristus dan segala kekuasaan yang Dia punya dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya menganggap Kristus sebagai kewajiban kita untuk kita datangi setiap hari Minggu saja? Tetapi apakah kita mau datang pada Kristus
di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita. Maukah kita datang sama Kristus? Maukah kita berharap sama Kristus? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, pengharapan merupakan sebuah privilege yang Tuhan berikan pada anak-anaknya. Pengharapan merupakan bukti bagi kita semua bahwa masa depan yang Tuhan siapkan sangat berbeda dengan masa depan yang dunia katakan terjadi dalam kehidupan kita. Ada seorang bernama Yairus. Dia kaya, dia punya jabatan penting. Dan ada seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia dijauhi oleh banyak orang. Dia dianggap najis oleh banyak orang. Tetapi dua orang ini punya pengharapan kepada Kristus. Dua orang ini merasakan bahwa Kristus berkuasa atas sesuatu yang orang-orang anggap tidak mungkin. Orang-orang anggap mustahil. Dua orang ini kemudian menikmati kebaikan Kristus di dalam kehidupan mereka. Pengharapanmu harus dapat mengalahkan kekhawatiranmu. Pengharapan kita harus dapat mengalahkan kekhawatiran kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapan dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku
kembali Tuhan, bahwa kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau, bahwa kami punya pengharapan yang pasti di dalam Kristus Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kami Tuhan, kami dihadapkan dengan hal-hal yang sulit. Mungkin kami dihadapkan dengan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Tapi kami mau katakan Tuhan bahwa bersama dengan Engkau kami aman. Bahwa bersama dengan Engkau ada pengharapan yang pasti. Di dalam bersama dengan Engkau ada masa depan yang gilang gemilang yang Kau siapkan Tuhan. Kami mau mengalami kemahakuasaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengalami kebaikan Kau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami lupa Tuhan untuk mencari Engkau Tuhan di saat-saat yang sulit. Kami mengandalkan diri kami sendiri Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang sulit Tuhan. Kami lupa bahwa kami hidup dengan Allah yang berkuasa penuh, berotoritas penuh, berdaulat penuh dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, dengan sebuah komitmen yang baru Tuhan, kami mau kembali Tuhan untuk hidup bersama dengan Engkau. Karena kami yakin dan percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan, pengharapan kami tidak akan pernah mati. Pengharapan kami tidak akan pernah berakhir Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan pekerjaan dan usaha kami Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan semua yang mengamini bahwa Tuhan baik dalam kehidupannya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Dan kalau kita semua perhatikan bahwa bulan ini kita boleh mendengar firman Tuhan selama 5 minggu berturut-turut. Dimulai dengan Allah yang besar, Allah Tritunggal. Ya, kita diperkenalkan dengan diuraikan kembali, diingatkan kembali, kita sudah kenal. Tapi kita diyakinkan bahwa Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal, Allah yang maha kuasa, maha adil, maha suci, maha kasih kepada kita. Terus 4 minggu setelah itu, kita juga diberikan firman Tuhan tentang kemahakuasaan Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang berkuasa atas alam, Allah yang berkuasa atas kuasa iblis, dan terakhir tadi Allah yang berkuasa atas segala sakit penyakit kita. Dan juga kepada satu hal yang paling ditakutkan manusia, yaitu kematian. Allah di dalam Yesus telah mengatasi itu semua. Dan tentu firman Tuhan, kalau saudara mengikuti dari 5 minggu ini, tentu iman kita makin kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, dari tempat ini saya mau bersaksi atau menyatakan terima kasih. Tanggal 27 Oktober kemarin, Tuhan sudah berkati, memelihara, memberkati hidup saya selama 76 tahun. Puji Tuhan. Saya dari keluarga kecil inti di Manado, dan di sana juga orang tua saya menggembalakan jemaat. Ya, dari keluarga inti dan jemaat di Manado, saya kuliah ke Bandung. Masuk di Bandung, puji Tuhan, saya beribadah di gereja Rehoboth sampai sekarang, mulai dari tahun 64.
Dan saya bisa merasakan bagaimana saya ada dalam satu keluarga besar, keluarga yang mengasihi, memperhatikan, ya, mengasihi, memperhatikan, dan terutama mendoakan saya dengan Ibu Gembala dan juga keluarga. Saudara-saudara, maka dari tempat ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semua, untuk kasih sayang saudara-saudara, perhatian melalui ucapan-ucapan selamat, melalui doa, melalui telepon, WA, melalui Facebook atau Instagram, dan juga tanda kasih dari saudara, terutama juga doa-doa saudara semua. Itu semua boleh membawa saya khususnya dan kami berdua dan keluarga besar untuk lebih mengucap syukur pada Tuhan. Dan mengucap syukur bahwa saya sekali lagi ada dalam satu keluarga besar Gereja Rehoboth Jemaat Bandung yang sangat memperhatikan, sangat mengasihi, ya, dan mendoakan kami. Saya tidak dapat membalas kebaikan, cinta kasih saudara, perhatian saudara. Tapi saya berdoa, kami berdoa juga pada saudara. Supaya saudara semua tetap diberkati Tuhan. Diberkati dengan tubuh yang sehat, diberkati jasmani dan rohani. Usaha pekerjaan saudara, terutama pelayanan saudara untuk Tuhan. Sekali lagi banyak terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Saudara, besok kita masuk dalam hari terakhir hari terakhir dari bulan Oktober. 2 bulan lagi kita mengakhiri tahun ini, tahun 2022. Dan kita akan masuk dalam bulan yang sibuk, yaitu bulan Desember. Di sana ada perayaan Natal, di sana ada semua persiapan untuk kebaktian, pengucapan syukur tanggal 1 Januari dan juga perjamuan kudus. Ada di sana juga pembagian ayat mas. Dan 1 bulan yang penuh dengan sukacita. Ya, saya tahu sebagai anak Tuhan kita tiap hari penuh dengan sukacita, pasti. Tapi berganti tahun, kita semua yakin bahwa kita masuk dalam tahun yang baru. Itu berjalan dengan Tuhan, tidak perlu kita takut. Karena Tuhan Allah yang menyertai kita, kuasanya melebihi dari apapun juga dalam dunia ini. Dan Dia yang berkuasa itu, yang kita sebut Bapa dalam doa kita. Itu sungguh satu hal yang indah sekali. Orang dunia bisa takut, orang dunia bisa meramalkan hal-hal yang begitu mengerikan tahun depan, apalagi dalam bidang ekonomi. Kita mengucap syukur pada Tuhan, Tuhan yang menyertai kita sekali lagi. Kuasanya melebihi dari apapun juga. Kalau kita berkata burung di udara, burung pipit tidak pernah jatuh, mati kelaparan. Apalagi kita, ya, umat yang diciptakan sendiri oleh Tuhan, umat yang diselamatkan sendiri oleh Tuhan, maka Dia pasti menyertai kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara kita doakan supaya panitia Natal dapat mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang melengkapi
seluruh rangkaian firman Tuhan pada bulan Oktober ini tentang kemahakuasaan Allah, tentang ketritunggalan Allah dan maha kuasa Allah, kemahatauan Allah. Dan Allah yang begitu besar, Allah yang begitu kuasa adalah Bapa kami yang selalu menyertai hidup kami semua dimanapun kami berada. Mari Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar selama bulan ini boleh meningkatkan iman kami di dalam Kristus Yesus. Sehingga kami boleh melihat pada hari-hari depan kami hal-hal yang lebih besar lagi sebagai manifestasi akan kuasa Allah dalam kehidupan kami secara pribadi, rumah tangga kami, pekerjaan, usaha pekerjaan kami semua, terutama juga dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk, yang sekarang sedang mempersiapkan semua kegiatan akhir tahun ini dan kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari yang akan datang. Di hikmat dari surga supaya semua yang dipersiapkan dapat dipersiapkan yang sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami minta berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang sudah mengatasi pandemi ini. Makasih untuk berkat Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang akan mengadakan pertemuan G20 di Bali Tuhan, tanggal 15-16 November. Kau tolong juga supaya semua boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang mengatasi resesi ekonomi global, hingga Indonesia boleh melewati ini semua dengan berkat Tuhan. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, dan kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami sangat senang Anda dapat bersekutu bersama kami. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Allah Tritunggal dan Kemahakuasaan Allah akan menjadi tema kita sepanjang bulan Oktober. Jangan lewatkan ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia.
Keluarga Allah, mari senantiasa bersekutu, mempelajari firman Tuhan, dan semakin bertumbuh setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.